Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita lagi boleh bertemu dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa, belajar sekolah Sabat bersama. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ketiga dengan topik Injil yang kekal. Di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-6 menjadi ayat inti dalam pelajaran sekolah Sabat Injil yang kekal. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Itulah inti ayat yang akan kita bahas dengan judul Injil yang kekal. Pekabaran 3 malaikat adalah bagian dari wahyu Yesus kepada Yohanes. Itu adalah pekabaran terbaru kepada umat manusia yang harus diberitakan oleh gereja yang sisa. Pekabaran ini adalah karakteristik dari gereja Advent. Itu alasan keberadaan gereja yang sisa. Yohanes memperkenalkan pekabaran ini sebagai Injil yang kekal, yang harus diberitakan kepada semua orang di bumi ini. Ada 3 hal yang kita akan pelajari dalam pelajaran Injil yang kekal ini. Yang pertama adalah visi, kasih karunia, dan pengharapan. Yang kedua, di sana ada seorang malaikat dengan pekabarannya. Pekabaran apa? Injil kasih karunia dan Injil yang kekal. Dan yang ketiga, seorang malaikat dengan tujuan, yaitu memberitakan Injil, karena itu adalah misi gereja. Mari kita lihat yang pertama, visi, kasih karunia, dan pengharapan. Dalam Wahyu 1 ayat yang pertama dia berkata begini, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes." Kata pertama dalam buku terakhir dalam Alkitab merangkum tema utamanya, yaitu wahyu atau apokalipsis dalam bahasa Yunani, yaitu yang diberi arti dalam bahasa Indonesia adalah wahyu. Apa wahyu ini? Yesus dinyatakan sebagai anak domba yang tersembelih. Jadi wahyu yang diberikan kepada Yohanes berbicara tentang Yesus yang adalah anak domba yang disembelih. Yang kedua, kita dapat melihat kasih karunia Allah melalui kisah gereja dan dunia. Itulah hal yang terpenting dalam penulisan buku Wahyu yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes. Yang ketiga, kita dapat melihat tangan Yesus menjangkau semua orang berdosa untuk menyelamatkan mereka dan mengalahkan kejahatan. Dan yang keempat, visi kasih karunia dan pengharapan adalah kita dapat melihat janji kekal dalam kehidupan umat-umat Allah. Kitab Wahyu adalah wahyu dari Injil yang kekal, kasih karunia yang Allah berikan kepada orang-orang berdosa. Itu adalah pengkabaran, pengharapan bagi kita masing-masing. Selanjutnya, seorang malaikat dengan pekabaran. Pekabaran apa? Yang pertama adalah Injil kasih karunia. Rasul Paulus menulis dalam Roma 3 ayatnya yang ke-14. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam
Kristus Yesus. Malaikat pertama membawa Injil yang kekal dalam Wahyu 14 ayat 6. Pertanyaan yang tepat di sini adalah, apakah Injil itu? Paulus menggambarkan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Itu adalah berita tentang kematian Kristus untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkannya Yesus. Berkat itu kita dapat diselamatkan. Mari kita lihat dalam Roma 3 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26 dan Roma 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Paulus menjelaskan secara lebih luas hubungan Injil dengan kasih karunia Allah. Yang pertama, kita dibenarkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus tanpa biaya apapun. Itu dalam ayat yang ke-24 dalam Roma pasal 3. Yang kedua, dalam Roma 3 ayat yang ke-25, kasih karunia Allah adalah manifestasi dari kebenarannya. Yang ketiga, ayat yang ke-26 dalam Roma pasalnya yang ketiga. Mereka yang menerima Yesus dengan iman dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Dan yang keempat, dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada saudara, ketika kita masih berdosa. Injil yang kekal. Tulisan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mengapa Injil itu disebut kekal dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6? Karena dalam Kejadian 3 ayat 15, Injil disampaikan kepada Adam dan Hawa tepat setelah mereka berdosa. Itu membawa harapan dan penebusan bagi umat manusia. Namun, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, itu bukanlah rencana yang tiba-tiba. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Ia telah menciptakan manusia merdeka, sehingga mereka dapat memutuskan untuk mengasihinya atau tidak. Kebebasan datang dengan resiko, karena manusia mungkin memberontak terhadapnya. Oleh karena itu, Tuhan telah merencanakan cara untuk menebus mereka jika mereka memberontak, tetapi kemudian bertobat dan ingin kembali mengasihi Dia. Jelas sekali kalau kita baca dalam firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 2 di sana dikatakan juga, dalam Efesus 1 ayat 4, bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 berbicara tentang bagaimana persiapan Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan, agar apabila manusia memberontak mereka boleh dapatkan pengharapan. Injil itu kekal karena diciptakan sebelum zaman kita, dan itu merujuk pada masa depan yang kekal. Mari kita lihat seorang malaikat dengan tujuannya. Jadi malaikat datang, apa tujuannya? Memberitakan Injil. Jelas sekali dalam Wahyu 14 ayat 6. Untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Setelah Yesus dibangkitkan, Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Kita tahu bersama di dalam Matius 28 ayat 19 itu perintah yang agung. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Bahkan dalam Kisah 1 ayat 8, tepat sebelum Yesus naik ke surga, Dia menjamin mereka bahwa benih kecil Injil akan tumbuh sampai ke ujung bumi. Sekarang kita adalah
pewaris misi besar di akhir zaman. Kita harus mendedikasikan semua kekuatan kita untuk memenuhinya. Diperlukan komitmen terhadap misi ini. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi saya dan saudara. Kita harus memperhatikan mereka yang perlu mengenal Yesus, memiliki pengharapan dan menerima kasih karunia-Nya. Kenapa? Sebuah gereja misi. Dalam Wahyu 10 ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi misi gereja harus disampaikan kepada semua orang dalam berbagai strata, bahkan sampai kepada raja. Wahyu 10 berisi nubuatan tentang sesuatu yang sisa yang akan mengalami kekecewaan besar dalam Wahyu 10 ayat 9 sampai 10 dan kemudian akan berkhotbah ke seluruh dunia dalam Wahyu 10 ayatnya yang ke-11. Bagian pertama dari nubuatan itu digenapi setelah kekecewaan gerakan daripada Millerite pada tahun 1844 gereja Advent didirikan. Bagian kedua mulai digenapi pada tahun 1874 ketika General Conference mengutus misionari pertama ke Eropa, yaitu John Andrews. Dia adalah orang yang sangat terampil, yang meninggalkan segalanya untuk pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Motivasinya adalah kasih bagi mereka yang perlu bertemu dengan Yesus, juru selamat mereka yang akan segera datang. Masih ada tempat untuk dijangkau dan orang untuk dikhotbahi. Apakah peran Anda dalam misi ini? Mari kita bergabung dalam misi ini. Mari kita kobarkan semangat seperti John Andrews yang pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Perhatikan lingkungan di mana Anda berada. Masih banyak orang yang memerlukan pekabaran misi gereja di akhir zaman ini. Senang dengan kutipan dari Ellen G. White. Dalam Christ Object Lesson halaman 419. Adalah kesempatan setiap jiwa untuk menjadi saluran yang hidup dengan mana Allah dapat menyampaikan kepada dunia permata-permata rahmat-Nya. Kekayaan Kristus yang tidak terhitung nilainya. Tak ada sesuatu yang amat dirindukan oleh Kristus lebih daripada orang-orang yang mau mewakili roh dan tabiatnya ke dunia ini. Tidak ada sesuatu yang amat sangat diperlukan di dunia ini yang lebih daripada pembuktian kasih Allah melalui umat-Nya. Seluruh sorga menunggu saluran-saluran dengan mana dapat dicurahkan cairan kudus untuk menjadi kesukaan dan berkat bagi umat manusia. Dalam tulisan Ellen G. White, The Review and Herald, April 29, 1909, seluruh gereja bertindak sebagai satu kesatuan yang menyatu dalam persatuan yang sempurna, harus menjadi agen misionari yang hidup dan aktif, digerakkan dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, saatnya Anda mengambil keputusan untuk bergabung dalam misi Tuhan, dalam menyampaikan Injil yang kekal. Mari kita mengesampingkan diri kita dan lebih mementingkan penginjilan agar banyak orang boleh diselamatkan dan kita semua boleh berjalan bersama-sama dalam mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan satu kerinduan. Yesus datang, kita semua boleh diselamatkan. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang kami puji, Allah yang kami hormati, oleh karena Allah yang pengasih dan panjang sabar. Tak kala kami datang mau membuat komitmen, bergabung dalam pelayanan misi gereja, menyampaikan pekabaran Injil yang kekal, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin seringkali kami lebih mencintai diri kami daripada menyampaikan Injil.
Mungkin kami lebih mementingkan kepentingan diri daripada menyampaikan pesan-pesan surga ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sama seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permohonan kami, biarlah kami mau memberi diri, bergabung dalam misi gereja untuk menyampaikan Injil yang kekal, agar banyak orang boleh mendengarkan kebenaran ini dan banyak orang boleh ditobatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menggunakan kami sebagai saluran Injil. Terima kasih Engkau telah percayakan bagi kami gereja untuk menyampaikan misi gereja, misi Tuhan, agar banyak orang diselamatkan apabila Yesus datang kedua kali. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Beri banyak waktu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Beri banyak waktu berkorban untuk menginjil bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pada akhirnya kami boleh dapatkan hadiah yang terindah, yaitu kehidupan yang kekal. Dan kami boleh menyenangkan Yesus dalam hidup pelayanan penginjilan kami. Bagi orang yang sakit kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang berkekurangan dalam hal dana, Engkau buka jalan ya Tuhan, agar mereka boleh hidup dalam kelimpahan. Dan kiranya kami terus akan bergantung kepada Yesus dan berserah penuh kepada Yesus dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Dan kami akan melihat ke depan setiap jawaban Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan gereja dan kita semua. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.